Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Jalan-jalan ke pinggir pantai, jangan lupa beli oleh-oleh kain tenun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Silakan bertepuk tangan Bapak Ibu. Baik, kembali lagi bersama saya Maurina Molek, dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya, berkumpul kembali malam ini untuk mengikuti acara penutupan workshop sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah untuk program National Urban Water Supply Project. Hadirin yang kami hormati, kemarin kita telah melaksanakan acara pembukaan workshop yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ibu Dr. Hari Nur Cahaya Murni, MSI, yang dilanjutkan dengan diskusi panel yang dibagi menjadi 2 sesi dengan beberapa narasumber yang expert atau ahli di bidangnya. Yang dimana sesi pertama telah diisi oleh ketiga narasumber. Narasumber yang pertama, Bapak Dr. Andes Nyoto Suwiknyo MM selaku Direktur PEIPD Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Narasumber selanjutnya Bapak Dr. Andes Bahri SSTP MSI selaku Direktur PAD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dan narasumber ketiga Bapak Dr. Andes Haji Budi Santosa MSI selaku Direktur BUMD, BLUD dan BMD Ditjen Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya di sesi kedua pada siang hari kemarin diisi oleh 3 narasumber juga. Narasumber yang pertama Ibu Tri Dewi Virjiyanti ST MEM selaku Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN Bappenas. Dan narasumber selanjutnya Bapak Iwan Kurniawan STMM selaku Direktur SUPD 2 Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Dan narasumber selanjutnya yang diisi oleh Bapak Dades Prenandes mewakili Bapak Insinyur Anang Muhlis SP PSDA selaku Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Setelah pelaksanaan sesi penyampaian materi dari beberapa narasumber, dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu peserta workshop yang sangat antusias mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab. Terlihat dari banyaknya para hadirin yang bertanya atas apa yang menjadi permasalahan atau sekedar memberikan masukan terkait program National Urban Water Supply Project. Dan sejak pagi tadi, kita juga telah melakukan sesi desk sampai dengan sore tadi melalui daring dan luring. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kembali kepada para peserta atas partisipasinya selama mengikuti acara ini. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan, arahan, serta berkenannya menutup acara ini secara resmi yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kepada Ibu Sri Purwaningsi SH MAP dengan hormat kami persilahkan. Selamat malam. Terima kasih. Ya, selamat malam Mbak Ibu. Maurin, malam. Ya, kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan sambutan sekaligus berkenan menutup acara ini secara resmi. Baik, terima kasih. Yang terhormat para peserta workshop sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah National Urban Water Supply Project yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah sudah hadir secara luring di hotel dan kemudian
secara virtual juga masih bergabung, ini masih ada secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dipertemukan dalam kesempatan workshop kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sudah berlangsung berapa hari ini di Banten ya, di Tangerang masuk ke wilayah Banten, di BSD City. Bapak Ibu yang hadir secara luring bisa menikmati indahnya BSD City, tentu saja di sela-sela mengikuti acara workshop. Tadi Mbak Maureen sudah menginformasikan kepada kita semua bahwa pelaksanaan beberapa hari ini sudah penuh ya dengan beberapa pemateri, mulai Pak Direktur Nyoto, Pak Direktur Bahri, Pak Direktur Budi, dari Kementerian Dalam Negeri juga ada Pak Direktur Iwan, dan kemudian dari Kementerian Bappenas, dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman, dari Ditjen Cipta Karya, dan kemudian secara bersama-sama kita bisa berdiskusi dan dilanjutkan dengan ada forum-forum desk. Tentu melelahkan, namun saya yakin selama berproses tersebut ada banyak hal yang bisa kita sama-sama dapatkan. Tentu hal tersebut positif di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita nantinya. Workshop ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi momen yang sangat penting bagi kita semua. Ya. Yang pertama, workshop ini akan bisa mendukung pelaksanaan prioritas nasional, sektor air minum. Yang kedua, workshop ini juga mendukung terhadap pelaksanaan SPM dalam pemenuhan layanan air minum kepada setiap warga negara yang berhak. Dan Bapak Ibu yang mendapatkan program NUWSP ini tentu sangat beruntung ya, dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya yang tidak mendapatkan program NUWSP ini. Jadi mari kita sama-sama manfaatkan forum workshop ini, juga kita sama-sama optimalkan dengan adanya NUWSP ini untuk bagaimana kita bisa melayani di bidang air minum kepada seluruh warga masyarakat yang ada di daerah kita masing-masing. NUWSP dan workshop ini kita lakukan berharap juga menjadi sebuah peluang ya, potensi peluang pendanaan bagi pemerintah daerah dan BUMD untuk akses layanan kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita optimalkan dengan sungguh-sungguh dengan adanya NUWSP ini, karena ada peluang-peluang yang lainnya yang bisa kita dapatkan, dan dengan forum-forum workshop seperti ini, maka akan banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk bagaimana mengoptimalkan tugas fungsi kita di dalam memberikan layanan air minum kepada seluruh warga masyarakat. Dari hasil laporan yang saya dapatkan pada saat pembahasan DES, ya, Bapak Ibu para hadirin peserta workshop itu sudah merencanakan pengelolaan air minumnya di dalam rencana kerja tahun anggaran 2022. Ini bagus sekali Bapak Ibu sekalian, karena sebaik apapun niat kita di dalam melaksanakan tugas fungsi kita, tentu tidak akan bisa terrealisir apabila tidak dituangkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, utamanya di rencana kerja kita sebagai OPD, maka ada rencana kerja perangkat daerah. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu sekalian, perlu harus dituangkan di dalam rencana kerja pemerintah daerah. Ya,
menjadi kesatuan dengan pelaksanaan tugas-tugas yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lainnya oleh perangkat daerah yang lainnya. Karena berpacu, beradu kebutuhan dengan perangkat daerah yang lainnya, maka Bapak Ibu sekalian, tolong dicek kembali. Apakah dokumen perencanaan kita, RKPD di daerah Bapak Ibu sekalian, sudah tercantum tentang komitmen kita di dalam pengelolaan air minum di daerah kita ini. Ya. Apabila belum, maka menjadi ketinggalan karena proses penyelesaian RKPD itu sudah berakhir di bulan Juni-Juli yang lalu, dan nanti untuk 2022 baru akan bisa kita lakukan lagi perubahannya di pertengahan tahun yang akan datang. Jadi karena sekarang momentumnya sedang momentum untuk kepastian anggaran, ya, pembahasan tentang perda-perda APBD-nya, Bapak Ibu sekalian, yang sudah ketinggalan di RKPD-nya, tentu APBD-nya tidak akan mendapatkan. Karena apa? Basis dalam penyusunan APBD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerahnya atau RKPD-nya. Jadi sekali lagi, tolong ada kesempatan untuk melakukan pengecekan, ya. Apabila di dalam RKPD-nya tidak ada, ya berarti harus bagaimana Bapak Ibu sekalian menggunakan kreativitasnya untuk menyiapkan pendanaan di dalam pengelolaan air minum di daerah Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya Bapak Ibu, perlu sinkronisasi aktivitas pengelolaan air minum. Nah, di forum workshop kali ini sinkronisasi itu kita lakukan, ya, bersama-sama antara perangkat daerah yang menangani air minum juga dengan BUMD. Kita duduk bareng dalam rangka mensinkronkan bagaimana pengelolaan air minum yang dilakukan oleh aparatur perangkat daerah dan bagaimana pengelolaan air minum yang dilakukan oleh BUMD. Nah, ini kita duduk bareng, kita sinkronkan, dan menjadi sebuah momentum penting bagi kita semua untuk bagaimana menguatkan kebersamaan kita, karena sama-sama antara perangkat daerah dan BUMD punya tujuan yang sama untuk memberikan layanan publik di bidang air minum. Jadi alangkah baiknya apabila proses sinkronisasi ini tidak berhenti pada saat workshop ini, tetapi juga terus-menerus kita lakukan supaya tujuan dari pembangunan daerah, yaitu memberikan pelayanan publik, itu bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong terus-menerus dilakukan kerjasama antara BUMD dengan perangkat daerah yang membidangi urusan air minum ini, dan sekarang sedang proses untuk pengawalan terhadap pagu-pagu indikatif. Jadi kawal terus, jangan sampai terlewatkan. Dan kemudian beberapa hal yang barangkali perlu saya sampaikan, yang penting dari hasil workshop ini, yang pertama Bapak Ibu sekalian, diperolehnya identifikasi permasalahan dan masukan dalam proses perencanaan dan penganggaran sektor air minum di daerah. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sektor air minum menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah sebagaimana diperintahkan di dalam Permendagri nomor 70 tahun 2019. Dari hasil pembahasan yang dilakukan selama workshop, hampir semua daerah sudah mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun. Namun masih juga ada beberapa daerah, ya, tadi baru hampir gitu ya, masih ada beberapa daerah yang mengalami kendala-kendala untuk memasukkan atau menginput data-data ke dalam SIPD. Dan saya berharap Bapak Ibu yang hadir secara luring, karena ini sebagian besar yang hadir secara luring, yang mengikuti penutupan ini, saya berharap bahwa terus ikuti
terus input data-data terkait dengan perencanaan dan penganggaran di dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Yang kedua, telah sinkron kebijakan air minum di dalam dokumen perencanaan daerah dan input bagi penyusunan rencana pembangunan daerah sektor air minum. Penyusunan rencana pembangunan daerah di sektor air minum mengacu kepada Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050 tahun 2020. Namun demikian, lagi-lagi juga masih ada beberapa daerah yang masih belum memahami tentang bagaimana nomenklatur, klasifikasi, kodifikasi sebagaimana ketentuan dalam Permendagri 90 dan Kepmendagri 050 tersebut. Jadi melalui kegiatan ini saya berharap mengenai nomenklatur, kemudian klasifikasi, kodifikasi tentu sudah disampaikan dengan jelas oleh Direktur Bahri kemarin, dan saya berharap Bapak Ibu sekalian selesai workshop ini tidak ada lagi permasalahan terkait kodifikasi sesuai dengan nomenklatur yang ada di dalam Permendagri 90 tahun 2019. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dalam mendorong updating data dan informasi untuk penyelarasan kebijakan di sektor air minum, data dan informasi yang dihasilkan berupa penyelarasan data renja perangkat daerah dan RKAPD, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rincian program dan kegiatan yang didanai melalui DDUB, progres pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui DDUB, dan data penyelarasan kebijakan di sektor air minum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini hal yang penting, soal data ini benar-benar harus valid, jadi perlu updating data terus-menerus, upgrading datanya juga selalu harus dilakukan secara valid. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya berharap sekali lagi workshop kali ini benar-benar memberikan manfaat bagi kita semua di dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat terhadap air minum. Dan pada akhirnya saya mewakili institusi Ditjen Bina Bangda atas nama Ibu Dirjen Bangda menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu para peserta workshop yang hadir dari awal sampai dengan penutupan hari ini, dan kepada panitia juga saya ucapkan terima kasih atas penyelenggaraan workshop ini dan sudah bekerja keras di dalam menyiapkan seluruh sarana prasarana, dan sangat menarik sekali proses pelaksanaan workshop ini sehingga tidak jenuh kita mengikuti rapat sebagaimana rapat pada umumnya. Ada hiburan, ada band, jadi membuat kita menjadi lebih segar menerima hal-hal yang kita perlu dengarkan pada saat workshop kali ini. Dan kepada Bapak Ibu yang hari ini masih di hotel, kami mengucapkan selamat jalan, ya, selamat kembali ke daerah masing-masing. Semoga kembali ke keluarga masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, selamat, dan mari kita sama-sama, Bapak Ibu sekalian, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, workshop sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah National Urban Water Supply Project secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.
Ya, sekali lagi kami persilakan untuk bertepuk tangan dan alhamdulillahirabbil alamin, acara malam ini telah ditutup secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih kepada Ibu Sri Purwaningsi SH MAP yang telah berkenan menutup acara ini secara resmi. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menutup acara pada malam hari ini, sekali lagi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk meregangkan otot, bukan menegangkan otot ya Bapak, meregangkan otot Bapak dan Ibu, karena dari pagi tadi sampai dengan sore tadi, Bapak Ibu sudah mengikuti DES, berdiskusi dengan seluruh fasilitator di berbagai DES. Untuk itu saya persilahkan sekali lagi teman-teman saya dari Subdit Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dapat bergabung dengan saya di atas panggung. Ada Mbak Putri, Mbak Uci, kasih tepuk tangan Bapak Ibu biar teman-teman saya semangat. Mbak Azari, Mbak Anita, Mbak Ica, Mbak Gebi, Mbak Ria, kami persilahkan. Ya, ayo kami persilakan untuk ke atas dan Bapak Ibu mohon untuk berdiri di sisi kanan dan kiri meja Bapak dan Ibu, agak sedikit jauh dari kursi. Di atas panggung boleh? Kita di atas panggung, ya, di atas panggung. Ya, sekali lagi mohon izin kami persilakan untuk Bapak Ibu dapat berpartisipasi. Silakan Ibu Kasubdit juga, Pak Ali Irmanda, Ibu Foni, dan seluruh kru kalau bisa ikut berpartisipasi malam ini. Kita menari Maumere dan goyang TikTok ya Bapak Ibu. Kayak kemarin Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan masih ingat gerakannya, nanti akan kami pandu. Oke? Standby musik. Roposai.
Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Alhamdulillah masih bersemangat di acara penutupan kita pada malam hari ini. Kasih kesempatan untuk nafas dulu. Kami persilakan buat teman-teman untuk kembali ke tempat. Baik. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah acara workshop sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah untuk program nasional Urban Water Supply Project telah selesai. Ya, terima kasih untuk para hadirin dan pengisi acara yang telah berpartisipasi mengikuti rangkaian acara dari kemarin sampai dengan hari ini. Dan sebentar lagi kita akan saksikan performing dance dari Jakarta Dancer. Saya Maurina Molek beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Dan izinkan saya untuk kembali lagi membawakan pantun untuk Bapak dan Ibu. Beli buah ke pasar Jatinegara, ada apel, jambu, dan semangka. Meskipun sebentar lagi kita berpisah raga, namun tetap bersatu dalam jiwa. Silahkan bertepuk tangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuplak-cuplak suwange tinggal lenter, membuka tondong kudel, tak empong lerak-lere sopong guyung dele akeh sir pong dele kopong sir pong dele kopong.
kok dimakan api, apinya cangcurupan. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi.